Baik Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan sesi kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita masih membaca ya kitab yaitu Matan Abi Syuja yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Ini dalam At-Tadhib. Kita masuk kepada bab penyamakan kulit bangkai. Ya Pak ya, kulit bangkai. Penulis yakni Abu Syuja rahimahullah mengatakan di sini, wajuludul maitati tathiru biddibaghi. Kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, kecuali dari kulit anjing, kulit babi, dan apa-apa yang lahir dari perkawinan dua binatang tersebut. Ya. Wa azmul maitati wa sya'riha najisun illal adami. Dan setiap tulang, yaitu dari bangkai dan juga bulu bangkainya, itu hukumnya najis kecuali mayat manusia. Ya. Nah, di sini Syekh Mustafa Al-Bugha menjelaskan ya, di dalam hadis riwayat Muslim, beliau rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit disamak, maka ia menjadi suci, Bapak-bapak. Ya. Disamak itu artinya dihilangkan bagian lemak atau jaringan kulit yang dalam. Jadi kulit itu kan ada yang luar, ada yang dalam. Nah, itu disamak tuh bagian yang dalamnya, bagian yang lembab, ya. Yang apabila kalau kulit itu dibiarkan dengan bagian dalam tersebut, maka kulit bagian luar itu rusak, busuk, ya. Begitu. Dan proses penyamakan itu banyak. Ada metode alami dengan cara dikerik, ya, dijemur segala macam. Ada juga dengan cara kimia. Ya. Lalu yang kedua, kulit bangkai anjing dan babi, Bapak-bapak rahimakumullah, tidak bisa menjadi suci meski disamak. Karena keduanya najis ketika masih hidup, sehingga ketidaksuciannya setelah mati adalah lebih utama. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, kalau ada anjing, serigala, ya, tabrak, meninggal, mati, maka tuh bangkai, kita samak kulitnya nggak bisa. Begitu juga kulit babi, nggak bisa kita manfaatkan. Lalu yang ketiga, dasar najisnya tulang dan bulu dan juga bulu bangkai adalah firman Allah, hurrimat alaikum maitatu, diharamkan bangkai bagi kalian. Dan tulang itu menurut ya di dalam madhab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan termasuk bagian dari bangkai. Jadi dia termasuk najis, Bapak-bapak rahimakumullah. Tulang ikan najis. Nah, belum, nanti penjelasannya ya. Berikutnya bangkai. Nah, sekarang kita bahas bangkai itu apa aja sih? Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan cara disembelih dengan cara syar'i. Cara nyembelih syar'i itu kan embe, sapi, ayam, bismillah, Allahu Akbar. Nah, semua tulangnya, sumsumnya, pokoknya itu halal. Ya, kecuali darahnya. Ya, begitu. Darahnya harus dikucurkan. Nah, kulitnya pun halal
boleh kita manfaatkan. Begitu. Oleh karena itu, termasuk juga bangkai adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika disembelih. Contoh, misalkan ada beruang. Wah, ada beruang, kita buru, kita sembelih. Bismillah, Allahu Akbar, kita makan. Nggak boleh kita makan beruang, kan? Iya kan? Ada lagi misalkan memburu serigala. Nggak boleh juga. Ya. Begitu. Itu juga ya tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Atau seperti keledai. Ya. Keledai itu bapak-bapak nggak boleh kita makan, haram hukumnya. Ya. Keledai. Kuda kecil. Iya, keledai. Kuda nggak apa-apa. Kalau keledai nggak boleh dimakan. Haram. Ya. Begitu di dalam Islam hukumnya haram. Ya. Begitu. Atau misalkan bapak-bapak rahimakumullah ada embe ya disembelih sama orang murtad atau bukan ahlul kitab. Mohon maaf saudara-saudara sebangsa kita dari kalangan orang-orang Hindu, ya orang-orang Buddha, dia nyembelih embe, ya kan, nggak sah kita makan. Ya, itu berubah statusnya jadi bangkai. Tapi kulitnya, bapak-bapak rahimakumullah, kalau disamak bisa, boleh dimanfaatkan. Ya, kalau dagingnya nggak boleh dimakan. Oleh karena itu bapak-bapak sering kan kalau lagi Idul Adha cari tukang jagalnya yang sholat, bukan soleh, yang sholat. Kalau tukang jagalnya nggak sholat, jangan, nggak boleh. Ya, harus yang sholat, rajin sholatnya. Yes. Nah itu juga sholatnya bolong-bolong, ya Allah, jangan. Kalau ada jangan disebut ya Pak ya, ya Masya Allah, jangan ya. Begitu. Adapun manusia, maka mayatnya tidak najis, tapi dagingnya haram dimakan. Dalilnya apa? Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 70, laqad karramna laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Nah, bapak-bapak, jadi kalau ada manusia meninggal itu dia tidak najis. Mayatnya tidak najis, tapi haram dimakan. Karena apa? Karena Allah memuliakan Bani Adam. Ya nggak boleh. Ini sepakat bapak-bapak ya. Ya bahkan ya itu tidak boleh kita. Seluruh agama melarang pasti ya. Ya kan ya. Begitu. Dan apalagi agama Islam sesuai dengan fitrah. Kita nggak makan daging manusia. Disebabkan karena kemuliaan yang Allah berikan. Nah, ada pelajaran bapak-bapak. Kulit binatang buas seperti ular, harimau, beruang, dan lain-lainnya. Binatang buas itu yang bertaring ya bapak-bapak ya. Yang bercakar ya. Buaya. Yang disamak hukumnya suci. Suci dia. Kalau misalkan bapak-bapak lagi berburu, tiba-tiba ada buaya mati. Nah, kulitnya disamak, ya. Suci. Kulitnya itu suci. Namun tidak boleh digunakan. Karena kata para ulama, memakai kulit binatang buas menyerupai orang-orang kafir dan bisa mendatangkan kesombongan. Ada sebuah hadis bapak-bapak, Rasulullah melihat seorang sahabat duduk di atas karpet dari kulit macan. Suruh minggir. Kenapa? Karena bisa mendatangkan kesombongan. Ya Pak ya? Ya sekarang gini aja lah bapak-bapak. Ya, jangankan kulit harimau.
Kita aja tas nih, misalkan nih tas nih, ini kulit sapi nih, kulit asli misalkan bapak-bapak ya, misalkan ya, kulit asli. Terus ada motif-motif buayanya. Ya kan pasti pengen kita tonjolin terus kan. Ini kulit buaya, nih buaya dari mana nih? Buaya Kalisono, gitu. Atau iya, jangan. Terus ular, kulit ular ya, kulit ular. Ini ular apa nih? Ular sanca ini. Katanya bisa makan 10 orang, jadi kulitnya segede kayak gini. Ah itu kan, ya. Nah, dengar dulu bapak-bapak. Dan juga para ulama Syafi'iyah mengharamkan jual beli kulit binatang buas. Jadi bapak-bapak ahsannya pakai kulit domba saja. Lagi emang kenapa sih kudu pakai kulit buaya? Iya, mahal juga kan? Iya kan ya? Bener nggak sih mahal bapak-bapak? Saya nggak tahu ya. Iya. Iya. Begitu. Tapi ini bapak-bapak khilaf di antara para ulama. Cuman yang baik adalah kita keluar dari khilaf ini. Pertama, kulit binatang buas itu bisa mendatangkan kesombongan. Ya Pak ya? Pasti. Jadi arogan dia. Ya. Bahkan kalau misalkan dia pakai kulit harimau, kulit beruang, jiwanya timbul seperti dominan menjadi kebinatangan, bukan kemanusiaan. Ya. Apalagi misalkan nih bapak-bapak, dia badannya besar. Oh, prajurit gitu ya. Dia pakai topi kepala beruang, ininya harimau. Wah, udah. Ya, begitu. Nalurinya ke bawah dengan sifat binatang tersebut. Ya. Makanya bapak-bapak, di antara hikmah kita diharamkan makan daging babi adalah Allah itu tahu bahwa setiap makanan yang kita konsumsi itu memberikan efek kepada sifat kita. Ya. Jangankan gitu bapak-bapak, kita biasa makan nasi kan ya. Tapi uang yang kita makan itu berdasarkan dari harta yang tidak halal. Itu akan mendatangkan sifat-sifat keburukan. Begitu. Jelas sampai di sini? Nah, jadi untuk jalan keluarnya adalah ya ngapain juga kita cari barang-barang seperti itu ya. Begitu. Toh sekarang juga kalau ditanya lebih nyaman mana, pakai kulit misalkan kulit buaya dengan kulit domba. Ya mendingan kulit domba. Ya kan? Kalau kulit buaya kan ada apanya tuh? Tajam-tajam sisiknya. Iya, begitu. Iya. Ini saja bapak-bapak rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apa yang kita pelajari ini adalah untuk kita amalkan, bukan untuk memvonis orang. Kalau bapak-bapak melihat ada teman pakai tas apa tadi mas, apa kulit yang tadi merek apa, Hermes, kulit apa tadi tuh, kulit buaya. Karena setahu saya produsen tas-tas yang kayak gitu kenapa mereka mahal, karena dia nyarinya susah. Bukan, dia tuh bikin penangkaran buaya untuk bikin tas itu, makanya harganya nah itu misalkan ada pakai tas kulit buaya terus kita bilang wah nggak boleh nih karena ini khilaf. Ya jadi kalau kita ini kita tahu nih nggak boleh nih, udahlah ngapain juga saya pakai tas begitu. Ya itu kalau ada kita lihat ada orang pakai tas itu, kita boleh pegang. Boleh pegang karena itu suci, udah disama kan, ya kan, udah disuci itu dipegang. Wah bagus nih gitu kan, berapa harganya? 30 juta, dah gitu. Kasarnya gitu bapak-bapak ya, begitu doang aja 30 juta, ya Allah. Tuh kalau bakal beli nasi uduk dapat berapa ART itu? Nggak usah ya tadi. Kenapa? Kalau belum beli mending nggak usah, mending jangan gitu ya. Nggak usah, ya. Begitu mahal pasti bapak-bapak. Pun mubadzir pak. Nanti itu harta yang kita pakai akan ditanya sama Allah. Ya pak ya. Jadi bapak-bapak hidup sesuai dengan kebutuhan saja. Boleh nggak kita punya barang mahal? Boleh.
tapi sesuai kebutuhan nggak? Ya kan? Sesuai kebutuhan. Gitu. Ya, ini mestinya nih pelajaran ya. Biar pemuda itu harus qanaah. Jadi jangan ngikutin gaya-gaya teman-teman yang ada di kampus, kasihan orang tua ya. Ini saja Bapak-bapak, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi